Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Baik, untuk materi perawatan kelistrikan sepeda motor, Bapak mulai untuk KD. Yang pertama yaitu kelistrikan dan instrumen. Adapun tujuan pembelajaran kelistrikan sepeda motor yaitu satu, untuk mengetahui lambang-lambang pada sistem kelistrikan dan instrumen, mengetahui singkatan-singkatan pada sistem kelistrikan dan instrumen, menjelaskan macam-macam warna kabel, fungsi dan sumber arus yang mengalir, menjelaskan titik kontak, konektor dan fungsinya, mengetahui jenis-jenis rangkaian listrik baik seri dan paralel, serta menjelaskan nama komponen kelistrikan dan cara membaca wiring diagram kelistrikan. Selanjutnya, lambang dan komponen sistem kelistrikan. Nah, di sini seperti baterai. Nah, lambangnya seperti ini. Nah, ini harus kalian hafalkan. Dan arus yang keluarnya itu apa? Misalkan dari baterai itu arusnya, sumber arusnya itu apa? AC. Kalau alternator misalkan sumber arusnya apa? AC. Kalau aki misalkan DC. Dan lambang-lambangnya pun berbeda-beda. Nah, lambang untuk kunci kontak, saklar tekan, untuk yang starter, saklar yang dua arah, serta saklar tarik. Jadi ini fungsi-fungsi dari komponen penghubung atau saklar ini harus kalian hafalkan. Nah, ini alat-alat dayanya seperti ignition coil untuk meningkatkan atau memperbesar arus kelistrikan sepeda motor. Ini motor starter, itu berfungsi untuk membuat tenaga listrik menjadi tenaga gerak. Terus kondensator itu penyimpanan arus listrik sementara. Ini lambangnya seperti ini, seperti yang kalian lihat di tayangan ini. Lanjut ke komponen yang lainnya. Resistor ini fungsinya untuk menahan atau membatasi arus listrik. Lampu, ini lambangnya, fungsinya sebagai alat penerangan. Mungkin sudah paham semuanya ya. Lanjut, ini komponen berikutnya yaitu seperti dioda. Nah, ini dioda ini adanya di kiprok atau regulator rectifier, yaitu mengubah arus listrik AC menjadi DC. Terus ada SCR, alat pengatur arus secara elektronis dari exciter coil ke CDI unit. Ini adanya di CDI, lambangnya seperti ini. Terus ada Zener dioda untuk membatasi arus listrik DC. Ini adanya di kiprok atau regulator rectifier. Lanjut ke nama komponen berikutnya yaitu transistor sebagai penguat arus listrik, transistor NPN sebagai penguat arus listrik DC, elektromagnetik menghasilkan magnet sementara atau bahasa kitanya ini namanya relay starter atau bandit. Nah, lanjut ke nama komponen berikutnya yaitu busi, alat untuk memercikan bunga api listrik. Terus ada sikring sebagai pengaman listrik apabila terjadi konsleting. Artinya kalau misalkan kabel ada yang konslet, kalau masih menggunakan menggunakan sikring, maka sikring ini akan putus. Lambangnya seperti ini. Lanjut, sambungan kabel itu masa atau ground, itu lambangnya seperti ini. Kalau kabel persimpangan dilambangkan di wiring diagram seperti ini. Ini kabel berhubungan
Ini artinya kabel itu tidak berhubungan kalau dilamakan di wiring diagramnya. Nah, sekarang warna-warna kabel dan fungsi. Nah, ini warna-warna kabel yang ada di motor Honda itu menandakan setiap warna itu beda-beda fungsinya. Bapak ambil contoh misalkan merah, itu dari rectifier ke baterai lalu kunci kontak harusnya DC. Jadi setiap kabel yang warna merah nanti itu kabel yang dari rectifier ke baterai lalu kunci kontak harusnya DC. Jadi kalau misalkan ada masalah di kabel merah, ya kita telusuri kabel merah itu kabel apa. Nah, jadi warna-warna kabel ini harus kalian hafalkan. Ini warna-warna kabel yang masih bawaan pabrik, artinya belum diganti. Tapi kalau misalkan sudah diganti, nah warna-warna ini bisa berubah. Kalau misalkan warna hitam putih, harusnya misalkan sedia unit ke switch ignition kalian ganti misalkan warnanya merah, bisa saja, cuma nanti pas ada trouble, nah kita sulit untuk memahaminya karena warna hitam putih yang aslinya itu untuk sedia unit ke switch ignition. Alternatifnya paling kita kalau misalkan kabelnya sudah ada diganti, nah kita menggunakan alat yaitu namanya alat pengukur listrik tahanan baik arus ataupun tegangan, yaitu avometer atau multitester. Nah, ini warna-warna kabel yang tadi ini harus kalian nanti hafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Karena ini merupakan dasar daripada rangkaian sistem kelistrikan sepeda motor. Kalau misalkan kalian sudah paham warna-warna kabel, kalau misalkan ada troubleshooting itu akan mudah untuk memperbaiki. Lanjut. Nah, ini ada tambahan lagi untuk warna kabel yang sistem injeksi, itu ada tambahan warna kabel lagi. Maksudnya warnanya ada tambahan karena otomatis kabelnya bertambah dengan motor yang non injeksi. Jadi fungsi-fungsi ini harus kalian pahami. Nah, ini titik kontak dan saklar. Nah, baterai singkatannya misalkan BAT, alternator, kayaknya ini lambang-lambang ini yang ada di wiring diagram itu harus kalian pahami. Misalkan di lambang itu reg, berarti itu regulator atau pengatur arus. HL itu head lamp atau lampu kepala. Ignition atau pengapian atau kuil. Jadi harus kalian pahami. Ini merupakan dasar daripada sistem kelistrikan. Nah, ini pemeriksaan. Cara pemeriksaannya misalkan kunci kontak atau tombol starter tidak berfungsi. Nah, ini kan harus pahami mana misalkan yang tidak berfungsi. Ini bisa menggunakan alat yaitu multitester, atau misalkan kalau nggak ada multitester bisa kita jumper. Berfungsi nggak ini tombol starter, apa tombol starternya, apa arusnya yang tidak berfungsi. Ini pemeriksaan tombol starter untuk tipe tube. Nah, ini titik kontak untuk saklar lampu sen. Jadi lampu sen itu warnanya kan tadi yang kita lihat di diagram di atas itu kan warnanya merah, hijau. Itu kan fungsinya nanti di sinilah letaknya. Nanti misalkan sen kiri berarti ini warna oranye, sen right atau kanan ini berarti warna biru. Jadi ini berarti flasher. Nah, ini untuk warna posisi lampu atau lampu kepala ya. Jadi misalkan ini ke lampu kepala, lampu belakang. Nah, ini nanti saling
hubungan dengan saklar posisi yang misalkan kita ditekan atau digeser. Ini brown, yellow, brown, putih, dan yellow. Fungsinya sama seperti yang di atas tadi, warna kabelnya disesuaikan dengan warna-warna yang di tabel di atas. Ini untuk saklar lampu depan. Jadi warnanya kan tadi beda-beda. Jadi setiap warna, setiap ini fungsinya berbeda-beda. Kalau misalkan ini masih yang kabel-kabelnya belum pernah diganti, jadi warna aslinya seperti ini untuk motor Honda. Nah, dari materi tersebut Bapak mengharapkan kalian untuk merangkum materi yang kalian pahami di atas, lalu hasil rangkuman itu dipoto dan dikirim ke classroom. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, pemaparan singkat. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak kirim juga nanti modulnya, jadi kalian harus membaca, artinya materi yang Bapak kirim nanti di classroom itu dibaca. Karena seperti yang di tabel tadi itu, kalau misalkan tidak dipahami, hanya pahami jelas, itu pasti akan kurang bisa dipahami. Jadi harus kalian lebih fokus lagi untuk membaca seperti warna-warna kabel tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Mari kita bersama-sama berdoa supaya penyakit ini cepat punah dari negeri kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.